Assalamualaikum, halo teman-teman, aku Ayu Putri. Nah, sekarang aku mau sharing nih terkait Odoo 16 modul ekstra Human Resource Information System. Nah, di sini nanti ada instalasi modul Open HRMS Core dan juga ada proses instalasi modul Employee Orientation dan Training dan juga instalasi modul HRMS Employee Appraisal. Nah, nanti ini aku dua instalasi ini di video selanjutnya aja ya. Nah, di video kali ini aku instalasi modul Open HRMS Core ini. Oke, sebelum itu kita perlu preview singkat dulu nih cara setup Docker dan PostgreSQL untuk teknologi penunjang Odoo 16 localhost. Nah, kalau teman-teman notice di video YouTube aku sebelumnya itu aku menggunakan Odoo 16. Proses instalasi yang aku lakukan di Odoo 16 localhost itu menggunakan link nightly.odoo. Jadi kalau teman-teman lihat di sini nightly.odoo. Nah, aku tuh bukanya pakai ini kan. Tapi untuk proses kita untuk menginstal modul ini, terus modul modul ini, nah perlu menggunakan Docker. Caranya gimana? Teman-teman bisa baca di artikel Medium aku ini. Nanti linknya akan aku taruh di description. Oke, mungkin singkatnya kita perlu download di Docker di link ini. Lalu kalau udah terinstall biasanya akan muncul seperti ini. Kita cari search Docker Desktop. Nah, ini udah terinstall ya teman-teman. Lalu kita perlu menginstal PostgreSQL. Menginstalnya di mana? Langsung aja di command prompt. Command prompt apa? Command prompt itu CMD di sini. Nah, teman-teman bisa klik aja command prompt. Nanti gambarannya akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini nih. Nanti teman-teman ketik aja Docker image. Nah, kalau misalkan masih kosong berarti belum terinstall apapun. Terus kalau misalkan teman-teman mau install PostgreSQL, ya udah teman-teman ketik aja nih Docker pull Postgre ini. Nah, lalu teman-teman kalau misalkan udah selesai, teman-teman cek lagi Docker image. Nah, di sini ada tulisan Postgres, berarti itu udah terinstall. Next, kita buat folder odoo 21066548845 ini fungsinya adalah untuk folder odoo localhost kita. Nanti di dalamnya ada apa? Di dalamnya kita buka di VS Code atau IDE teman-teman. Jadi nanti teman-teman buka VS Code gini. Nah, nanti teman-teman open folder. Sebentar. Nah, nanti file, terus nanti open folder. Open foldernya itu, nanti teman-teman cari foldernya. Nah, ini foldernya. Nanti kayak buka, terus slash folder. Nanti kebuka deh. Nah, di sini udah kebuka. Terus di sini teman-teman kayak ngelakuin buat file docker compose.yml. Tadinya tuh ini nggak ada kan. Nanti teman-teman buat aja. Nah, dengan code berikut ini. Nanti teman-teman ikutin aja code-nya. Lalu, yang teman-teman perlu lakukan adalah menjalankan command docker compose app ini. Nah, buat nge-create dan recreate container gitu. Oke, nah ini tuh ada container ini, ini tuh nama container teman-teman gitu. Nah, lanjut buat ngecek. Nah, ini directory kita ya, bisa dicek juga di sini. Nah, ini directory-nya kita ada addons, config, sama ada file yang udah tadi kita buat. Oke, kita lanjut lagi eh, ke sini ya teman-teman. Terus nanti teman-teman langsung buka aja link localhost-nya di sini. Terus pas udah kebuka kayak gini deh. Dan step selanjutnya itu sama kayak video aku eh, di instalasi Odoo 16 localhost yang pakai nightly Odoo ini. Gitu. Sisanya sama atau bisa juga baca di artikel Medium aku di sini. Ke step 14. Lanjut, sekarang kita menginstal modul ekstra Open HRMS Core. Oke, nah teman-teman, di sini langkah pertama yang perlu dilakuin adalah teman-teman harus buka webnya ini. Nah, teman-teman buka. Kalau teman-teman udah ngebuka, nanti di sini akan muncul seperti ini. Nanti klik aja download, terus akan muncul seperti ini. Lalu di sini kita akan melakukan ekstrak folder ini. Kita ekstrak, kita masukin tuh ke dalam addons yang tadi. Nah, ke dalam sini nih, kita maunya dia masuk nih ke dalam sini.
Oke, kalau udah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Jadi banyak modul yang telah terinstall dan dimasukkan ke dalam Dons. Oke, lanjut. Nanti teman-teman bisa buka ID Visual Code atau ID teman-teman menuju odoo.config. Nah, menuju sini nih. Kalau teman-teman lihat, menuju sini, odoo.config. Nah, nanti ini secara defaultnya tuh akan muncul seperti ini, teman-teman. Jadi hanya baris satu sama baris 2. Nah, karena di sini aku udah ngelakuin nambahin ini, add-on pad ini, nanti akan muncul ya teman-teman. Gitu. Nanti akan muncul add-on pad ini, terus sorry, akan muncul nomor baris ke satu sama baris kedua, lalu teman-teman tambahin add-on pad ini. Kalau udah, ya udah teman-teman cek lagi di Docker Compose.yml ini, teman-teman ada nggak sih pad yang ini? Biar sama gitu. Kalau udah ada, berarti udah aman. Oke, lanjut. Kalau mau tahu fungsi dari konfigurasi ini itu apa, teman-teman bisa baca di sini ya. Gitu. Nah, oke kita lanjut. Teman-teman bisa buka hrms underscore dashboard.py di sini. Nah, di sini klik folder models, terus klik folder file Python ya, sorry. Pas diklik file Python, nanti kita tuh mau masukin import pandas. Nah, nanti tuh pas diklik file Python, itu tuh akan muncul banyak kode-kode yang udah dari sananya gitu loh. Nah, nanti teman-teman abaikan aja. Teman-teman langsung masukin import pandas. Nanti masuk tulis import pandas di sini. Habis itu, eh, teman-teman ngelakuin hal yang sama dengan file boardvector.py ini. Nanti teman-teman, kan tadi udah ke sini ya, di models, terus ke hrms dashboard.py. Nah, sekarang di folder report, ke file boardvector.py. Nah, nanti pas diklik, ya udah teman-teman juga tambahin import pandas ini. Nah, ingat, ini kan baru nge-import ya, tapi kita tuh belum nge-install si pandas modul pandas ini di Docker kita. Jadi tuh kita kan mau ngebuka Odoo di localhost kita, which is kita sekarang lagi menggunakan teknologi Docker. Berarti si Odoo SOLE kita tuh harus kayak ada di Docker kita gitu. Jadi dia tuh harus masuk ke kontainer Docker kita karena yang kita run itu kan si Dockernya kan. Kalau Dockernya mati, si eh, Odoo SO kan localhost kita tuh nggak bisa jalan gitu. Jadi harus nyalain Dockernya. Which is kalau misalnya kita import pandas di sini di Odoo localhost kita, berarti kalau di Dockernya nggak terinstall ya dia nggak bakal bisa gitu. Makanya kita sekarang menginstal si Dockernya. Caranya gimana? Ini teman-teman bisa baca, tapi pada intinya adalah teman-teman langsung aja ke sini, teman-teman ke folder ini, terus nanti klik Docker PS. Gunanya apa? Ini kita mau tahu apa sih nama kontainer Docker kita. Nah, pas dilihat nama kontainer aku tuh ini gitu. Bla 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 strip web strip 1. Nah, habis itu nanti kalau udah teman-teman langsung ikutin step ini. Nah, di sini Docker Compose Up Minde. Jadi kayak buat nge-running gitu loh. Oke, nah lanjut. Nanti teman-teman baru ngejalanin yang ini. Docker ini. Nah, buat nge-install si Pandas. Jadi nanti teman-teman ketik dulu yang ini, komen yang ini. Kalau udah, nanti akan muncul tulisan ini, Odoo, bla 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 bla, sampai si angka dolar ini. Nanti di bawahnya tuh kosong hitam. Nah, nanti di sini teman-teman ketik pip install pandas. Kalau udah selesai diketik, di enter, langsung muncul deh nih loading-loading seperti ini. Nah, kalau udah ada tulisan successfully installed, berarti udah berhasil ya. Oke, lanjut. Kalau udah berhasil, kita selanjutnya mau nge-restart, nge-refresh si Dockernya gitu kan. Em, kita kita ketik dengan Docker restart dengan nama kontainer yang udah punya kita. Docker restart, ini nama kontainer aku. Nah, habis itu teman-teman langsung bisa buka link localhost ini. Nah, nanti kalau kalau udah dibuka muncul seperti ini. Nah, ini tuh masih kalau misalkan kayak masih kok kayak tampilannya masih yang kayak yang sebelum aku install apapun ya.
Nah, nanti teman-teman logout aja, bisa diklik di sini. Habis itu nanti ada pilihan logout. Nah, habis itu kalau udah logout, teman-teman login lagi. Login lagi seperti ini, ya kan? Udah login, nah nanti muncul kayak gini. Nah, untuk membedakan adalah ini tuh ada kayak merah-merah gitu loh, sales management, website. Itu ini ada merah-merah berarti kayak modul tambahan yang udah teman-teman download tuh ini kayak keperbaruin gitu loh. Gitu. Nah, terus ingat lagi tadi kan kita mau ngecek ya apakah modul kita tuh udah HRMS core kita tuh udah ada apa belum ya kan? Nah, cara ngeceknya adalah kita ke navigasi ini. Nah, navigasi ini nanti ada update app list. Nah, pas diklik munculnya tuh seperti ini. Munculnya seperti ini. Nah, ini ada pop-up modul update. Ya kan, muncul seperti ini. Terus nanti teman-teman klik aja update. Oke, nanti kalau udah klik update, jika teman-teman nggak menemuin sub menu yang update app list ini, teman-teman bisa ngikutin ini nih, ngikutin step ini. Habis itu, untuk ngecek apakah modul ekstrak yang diinstal udah berhasil apa belum, teman-teman bisa keywordnya itu nyari kayak gini, HRMS Core ini. Nah, terus muncul deh ini, which is bisa langsung kita activate aja. Nah, habis itu kita activate, akan loading dulu. Kalau udah berhasil, tada, muncul kayak gini dashboardnya. Yeay, berarti udah berhasil teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Nanti kita next selanjutnya di video selanjutnya. Nah, ini teman-teman bisa mengunjungi artikel Medium aku. Jangan lupa baca artikel Medium yang lain dan jangan lupa nonton video YouTube yang lainnya. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.